Baik, kita akan teruskan lagi pembahasan tentang modal. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana penjurnalan dan pembuatan neraca pada saat dua belah pihak yang bersekutu, apakah itu individu ataupun sebuah usaha, badan usaha yang sudah berjalan sebelumnya, sepakat untuk menggabungkan perusahaannya menjadi sebuah perusahaan yang sama dengan nama yang baru. Maka dilakukan penyetoran modal dari masing-masing pihak, kemudian kita melakukan penjurnalan serta memposting yang disetorkan itu pada neraca. Nah, sekarang kita akan bicara bagi-bagi untungnya. Jadi kalau kemarin kita udah bicara tentang modal, oke, modalnya sudah, modalnya sudah. Aduh, ini kurang enak ya, pakai ini. Coba. Modalnya sudah beres kemarin. Ini sudah kita pelajari bagaimana cara penjurnalannya. Penjurnalan, kemudian cara membuat atau memposting modal yang disetor di neraca. Tentu saja ini perihal tentang akuntansi persekutuan ya. Gitu. Nah, sekarang kita bicara, setelah ini kita akan bicara tentang masih sama persekutuan juga, artinya penggabungan beberapa usaha atau beberapa orang menjadikan sebuah usaha. Kemudian setelah urusan permodalannya sudah dibereskan, selanjutnya kita bahas ini pembagian labanya bagaimana, gitu kan ya. Saya pakai ini aja lah. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana pembagian labanya. Pembagian labanya bagaimana pada perusahaan persekutuan. Persekutuan gitu ya. Oke, jadi cara bagaimana kita membagi laba perusahaan dengan kepemilikan beberapa orang atau beberapa pihak, itu ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode pembagian laba. Pembagian laba berdasarkan perbandingan jumlah modal. Nah, ini yang paling sering sih biasanya. Perbandingan jumlah modal. Yang kedua, kita bisa melakukan pembagian laba dengan cara mempertimbangkan bunga investasi masing-masing pemodal. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan pembagian laba berdasarkan gaji para sekutu, gitu ya. Jadi ini tekniknya. Teknik pembagian labanya ada 3 cara. 1 dengan ini, 2 ini, 3 ini. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana pembagian laba perusahaan persekutuan dengan cara mempertimbangkan atau membandingkan jumlah modal para sekutunya. Oke. Contohnya seperti ini, misal gitu ya. Misal sebuah perusahaan misalnya apa ya,
Oke, saya, nah misalnya perusahaan gitu ya, perusahaan X gitu. Perusahaan X ini dia punya laba misal berapa, katakanlah misalnya sebesar 211.200.000 gitu ya. Jadi pada satu periode perusahaan X ini dia punya labanya sebesar 211.200.000 gitu ya. Nah kemudian ketika sudah mendapat untung begini, ini hasil dari pelaporan keuangan, tentu nanti akan diposting ya, akan kelihatan di laporan laba ruginya. Jadi sudah kelihatan misalnya labanya segini. Nah lalu ternyata disepakati di awal itu metode pembagian labanya dengan cara mempertimbangkan tadi perbandingan metode pembagian labanya itu disepakati dengan cara perbandingan jumlah modal yang di store, jumlah modal sekutu gitu ya. Nah, jadi catatannya bahwa metode pembagian laba ini harus disepakati di awal sebelum berjalan perusahaan. Jadi para sekutu harus menyepakati dulu ketika misal dari awal penyetoran dananya, nanti pembagian labanya akan seperti apa. Misalnya pada kasus sekarang ini disepakatilah model atau metode pembagian labanya dengan cara membandingkan jumlah modal para sekutunya. Nah diketahui misal gitu ya, modal misalnya perusahaan X ini dia terdiri atau bersekutu antara dua orang gitu misalnya perusahaan ini adalah anggota sekutunya atau yang modalnya ada 2 orang, misalnya si A dan si B, gitu ya, A dan B gitu. Jadi perusahaan ini milik 2 orang gitu ya, karena tadi kan perusahaan persekutuan. Nah ternyata rincian modal yang disetorkan A dan B adalah sebagai berikut misalnya gitu ya. Jadi diketahui, ini di soal akan diketahui misalnya ya pada tanggal berapa, kemudian keterangan misalnya gitu ya, terus modal A gitu, modal B. Jadi ini diketahui seperti ini kegiatan penyetoran modal yang dilakukan oleh si A dan si B selama berlangsungnya perusahaan X ini, PT X ini atau perusahaan X ini. Misal diketahui tanggal 1 April gitu ya, 1 April 2020 misalnya gitu. Ada setoran awal seperti yang kemarin misalnya kita lakukan. Jadi yang kemarin kita bikin jurnal dan segala macam itu kan setoran awal, masing-masing sekutu menyetorkan modalnya. Setoran awal misal pas ketika awal itu diketahui modal yang disetorkan oleh si A ini misal sebesar 150 juta gitu ya. Misal gitu ya. Jadi ini biasanya diketahui di soal ya. Kemudian si B menyetorkan misal gitu ya, si B menyetorkan 90 juta gitu kan. Nah jadi ketika awal itu si A dan si B penyetorannya seperti ini, misal diketahui di soalnya seperti itu. Kemudian misalnya kalau kita jumlahkan ini, jumlahnya berarti perusahaan X ini dia punya ini tambah ini ya. Nah ini kan jumlahnya sekian. Oke. Nah kemudian misalnya terjadi lagi setoran tambahan, misalnya di 1 Mei misalnya gitu ya, 2020 misalnya gitu. Mei 2020 misalnya
dilakukanlah setoran tambahan misal gitu ya. Jadi di tengah-tengah seseorang menambah lagi modalnya, misalnya si B dia nambah misalnya 60 juta gitu ya, sementara si A tidak, misal gitu ya. Kemudian dilakukan lagi di 1 April, Mei, Juni misalnya, Juli 2020 ada lagi setoran tambahan yang dilakukan oleh si A misalnya gitu ya, sebesar 30 juta. Sedangkan si B tidak, misalnya gitu ya. Atau ya sudah, sehingga ketika saldo akhir di 31 Desember itu 20, jumlahnya seperti ini. Si A dia menyetorkan segini, si B juga menyetorkan segini. Oke. Sehingga jumlah modalnya jumlah modalnya adalah segini, 330 juta. Oke, seperti ini misal. Nah, diketahui seperti ini setoran modal yang dilakukan sekutu A dan sekutu B terhadap perusahaan X. Ada 3 kali aktivitas penyetoran modal. Pertama, setoran awal dilakukan oleh keduanya, kemudian setoran tambahan salah satu saja, B saja yang menyetorkan, kemudian setoran tambahan juga salah satu saja, A yang menyetorkan, sehingga ketahuan jumlahnya seperti ini. Nah, jika kita melakukan cara metode pembagian laba, ini kan laba sudah diketahui sebelumnya, ini labanya nih gitu ya, laba perusahaan X gitu. Maka ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Jadi teknik pembagian modal dengan metode perbandingan jumlah itu terbagi beberapa cara lagi. Ada yang membandingkan modal awalnya, ada yang membandingkan modal akhirnya, ada yang membandingkan rata-rata modal yang disetorkan. Jadi 3 cara di metode ini. Kalau saya gambar beginilah biar nggak pusing. Jadi metode pembagian modal kan tadi 1 ya. 1 metode pembagian modal berdasarkan setoran modalnya. Ada terbagi 3 cara lagi. Membandingkan modal awalnya, membandingkan modal akhirnya, kemudian membandingkan modal rata-ratanya tuh gitu ya. Jadi terbagi 3 lagi nih cara ini, teknik ini. 1, 2, 3. Mari kita praktekkan bersama-sama. Kalau kita melakukan perbandingan berdasarkan modal awalnya, ini misalnya kita bikin A di sini. Cara ngitungnya berarti modal awal kan ini, si A dia dapat untung A sama dengan modal dia 150 juta dibagi 90 juta gitu kan ya perbandingannya. Jadi dibandingkan antara modal A dan modal B. Oke. Oke, jadi kita akan bandingkan modal A dan B. Modal A dia 150 juta, modal B 90 juta. Jadi kalau kita kalau kita bikin perbandingannya mungkin bisa seperti ini. Kita bikin pakai persentase, modal A sebesar 63% dibandingkan 150 dibagi, kalau cara ngitungnya gini lah, kalau kita bikin modal A 150 juta, 150 jadi 2 tilu 4 5 genep gitu ya. 150 juta
Oke. Kemudian modal 150 juta dibandingkan atau dibagi 240 juta gitu, dikali 100% gitu ya. Nah gini cara ngitungnya, cara ngitung modal A. Jadi biar jelas. Nah jadi sama dengan modal A berapa? Sama dengan 150 juta ini kan, kemudian dibagi dibagi 240 juta dikali 100%, hasilnya akan 63%. Nah modal B juga bisa seperti itu, hitungnya sama. Kalau modal B berarti 90 juta dibagi 240 juta itu dikali 100% sama gitu ya. Sebenarnya kalau di Excel lebih mudah mengerjakannya, tinggal begini saja, 90 dibagi 240 sudah bikin persentase 38%. Jadi ini pembagian persentasi laba yang distorkan jika menggunakan metode pembagian laba perbandingan jumlah modal berdasarkan modal awal yang disetor. Maka seperti ini presentasinya, sehingga labanya, oke, ini misalnya saya bikin tabel aja ya. Ini metode pembagian laba berdasarkan modal berdasarkan perbandingan modal awal sekutu gitu ya. Ini metodenya begini misalnya gitu. Ini keterangannya, misalnya ini nomor gitu, ini keterangan gitu, ini persentasi pembagian laba gitu. Oke, bikin seperti ini. Nah gitu, 1, 2 gitu ya. Ini maka jumlah pembagian labanya, laba yang didapatkannya, laba yang didapat si A sama dengan, ini kan 63% dikali tadi ini laba perusahaannya, sama dengan 63% dikali, salah gitu. Sedangkan si B sama dengan 38% dikali jumlah laba yang tadi. Oke, jadi ini laba yang pembagian labanya, laba yang didapatkan si A segini, laba yang didapatkan si B segini. Ini berdasarkan pembagian berdasarkan pembandingan modal awal sekutu. Jadi modal awal yang dibagikan gitu ya. Nah seperti ini tabelnya. Ini baru yang poin A ya. Jadi ini baru melaksanakan yang ini, pembagian modal berdasarkan setoran modal dengan metode membandingkan modal awal. Nah kemudian kalau membandingkan modal akhir seperti apa? Seperti ini, sama saja sebenarnya. Nah, ini misalnya metodenya ini, saya kasih tambahan aja A gitu. Nah, selanjutnya yang B nya gitu. Sama tapi perbandingan modal akhir gitu ya, gitu, modal akhir sekutu. Bedanya apa? Bedanya cuman segini, cuman gini,
Kalau tadi yang dibandingkan adalah ini modal awal 150 juta dan 90 juta gitu ya. Kalau sekarang yang dibandingkan modal akhirnya, berarti modal A modal akhirnya 180 juta, B modal akhirnya 150 juta gitu kan. Perbandingannya seperti itu. Maka perhitungannya sama saja. Saya copy dari sini biar cepet. Gitu. Bedanya berarti di sini modal A 180 juta karena yang diambil angka modal akhirnya kan. Maka ini kita ganti gitu. Jumlahnya pun bukan 240 tapi 330 karena yang dibandingkan modal akhir gitu. Kemudian ini juga yang dibandingkan adalah 150, berarti 150 berbanding 330. Ini cara perhitungannya sih ya. Sebenarnya ini kayak saya masukkan aja. Jadi ini kalau di soal sebenarnya nggak usah ditulis ini, langsung saja. Tapi biar kelihatan. Ini saya tandai saja, ini perhitungannya sebenarnya. Tandainya gimana ya? Tandainya gini aja lah. Nah gini. Jadi ini teknik perhitungannya sebenarnya. Boleh dicantumkan, boleh tidak. Ini memperjelas saja. Oke. Nah, kalau tadi yang dibandingkan ini 150 juta karena potongannya modal awal, sekarang 180 juta karena potongannya modal akhir. Kita hitung saja. Ini dibagi 330 juta. Hasilnya 55%. Kemudian ini dibagi dikali 100 nya 40%. Oke. Maka labanya sama dengan ini dikali ini. Sama 55% untuk A dikali jumlah laba perusahaan total segitu. Ini 45% dikali jumlah laba total yang perusahaan segitu. Jadi perbandingannya beda ya angkanya tuh. Nah, kalau ini berdasarkan perbandingan modal akhir. Satu lagi berdasarkan rata-rata. Perbandingan modal rata-rata. Rata-rata. Cara hitung rata-rata modal gimana? Cara hitung rata-rata modal ya sama saja sebenarnya. Jadi gini, cara ngitung rata-rata modal itu seperti ini. Misalnya dia setor yang modal A ini, yang si A ini, coba saya kasih tanda dulu. Yang si A ini dia kan seperti ini skemanya. Oke. Yang si A dia nyetor di 1 April 150 juta. Berarti rata-ratanya, cara ngitung rata-ratanya gini. 150 juta ini dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 9 bulan. Maka dibagi. Modal ini dibagi 9. Jadi gitu. Caranya gitu. Jadi kalau saya kasih tabel lagi di sini. Misalnya bikin ranking rata-rata. Rata modal. Oke. Saya bikin tabel di sini lah. Rata-rata modal itu cara ngitungnya gini. Dia 150 juta. Sama dengan 150 juta disetorkan di jangan di sini lah. Bikin lagi di bawah. Kita ngitung rata-rata modalnya dulu. Rata modal itu ya. Nah, ada modal A, ada modal B gitu kan. Oke.
Oke, modal A dia 150 juta, pertamanya kan 150 juta, sama dengan 150 juta nih, 150 juta. Kemudian disetorkan pada tanggal 1 April, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. April sampai Desember itu 9 bulan, maka dibagi 9. Dibagi 9. Ini modal rata-ratanya. Oke. Kemudian selanjutnya si A juga setor di bulan Juli, berarti Juli, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan, maka rata-rata modalnya sama dengan 30 juta dibagi 7 gitu. Sehingga jumlah modal si A itu segini gitu. Ini kalau berdasarkan rata-rata. Modal B dia 90 juta pada tanggal 1 April, berarti tadi sama ya, dibagi 9 sama dengan, karena tadi dari April sampai Desember 90 dibagi 9. Oke. Terus yang kedua, dia di bulan Mei setor, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 sama dibagi 8. Dibagi 8 bulan segini. Maka jumlah modalnya segini. Jadi kelihatan di sini rata-ratanya dia si A nyetorkan segini, tadi dibagi waktu itu ya. Si B nyetorkan segini. Nah, setelah dapat jumlah ini, sama perhitungannya seperti yang tadi. Kita bikin perhitungan begini. Oke. Sama, cuman jumlah modalnya diganti. Maka ini saya jumlahkan dulu. Ini kan untuk perbandingannya. Ini jumlahkan dulu untuk perbandingannya, maka jumlahnya, cara ngitungnya modal A itu berarti sama dengan ini 20 juta dibagi ini kan totalnya kali 100%. Kalau modal B sama dengan ini dibagi ini jumlahnya tadi dikali 100%, maka hasilnya 50% untuk A, 46% untuk B. Sisanya hasil perhitungannya sama. Laba yang didapatkan 54% dikali ini juga sama, 46% dikali ini. Maka ini perbandingan laba yang didapatkan. Jadi metode yang berbeda maka akan mendapatkan laba yang berbeda juga. Jika menggunakan metode yang tadi, pembagian laba berdasarkan perbandingan modal awal yang dibandingkan, maka ini pembagiannya. Kalau modal akhir yang dibandingkan, ini yang pembagiannya. Kalau modal rata-rata yang dibagikan, ini pembagian. Oke, itu cara ngitung bagaimana membagikan laba. Ini baru satu metode ya, satu metode terbagi 3 sub metode. Nanti ada metode yang lain. Jadi ini kan tadi kita baru melakukan ini. Yang ini dan ini baru kita melakukan berdasarkan setoran awal. Ada 3 cara, 1, 2, 3 sudah kita lakukan, modal awal, modal akhir, dan modal rata-rata. Dan ada 2 metode lagi, ini bunga investasi dan gaji para sekutu belum kita pelajari. Oke. Segitu dulu untuk sekarang. Nah, untuk latihannya ada soal dari saya. Jadi soalnya samalah seperti ini kayaknya. Soalnya sama seperti ini. Gitu. Bedanya kita ganti misalnya perusahaan jet ya, perusahaan jet atau perusahaan jet dia dari si X dan si Y gitu ya. Nah, apa namanya, perusahaan jet ini dia punya untung misalnya 500 juta gitu ya. Terus metode yang disepakatinya tadi sama, ini dia
metode yang disepakatinya. Metode pembagian laba berdasarkan perbandingan jumlah modal ya. Oke. Kemudian ini tanggalnya saya ganti, misalnya jadi ini 1 Januari, kemudian ini 1 Agustus, sorry, ini 1 Oktober misalnya gitu ya. Oke. Dia setor misalnya modalnya 1 juta dan misalnya 50 juta. Dia setor di sini 50. Dia setor di sini 100. Dia setor di sini 40. Dia setor di sini Oke, ini kurang nolnya 1. Oke, guys. Nah, ini jadi dia seperti ini skema modalnya. Sehingga pada 31 Desember seperti ini. Oke, datanya seperti ini. Dia perusahaan jet punya laba. Perusahaan jet punya laba 500 juta dengan seperti ini skemanya. Dia berdasarkan, kalau berarti ganti nih, X dan Y gitu ya. Nah, tugasnya silahkan hitung ini berapa pembagian modalnya, berapa pembagian labanya. Jadi hitung pembagian laba berdasarkan jumlah perbandingan A modal awal sekutu gitu ya, kayak yang tadi. B modal akhir sekutu. C modal rata-rata sekutu. Oke, silakan hitung seperti tadi di sini perinciannya. Silakan Anda latihan dan selamat bekerja. Nanti dikumpulkan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.